Pelanggarannya apa sekarang? Pelanggarannya nggak ada. Iya. Saya ini Pak. Ya saya ngerti, matikan dulu. Kalau matematika Saya mau nanya pelanggaran saya apa? Stop. Nggak usah cerita terang. Pelanggarannya, di mobil ini masih berperkara nggak? Enggak ada. 5 orang itu berada dalam satu mobil yang datang dari Karawang, Jawa Barat. Lalu lintas ya pelanggaran lalu lintas Pak. Polisi menghentikan mobil yang digunakan kelimanya karena dinilai mencurigakan dengan bolak-balik mengelilingi area Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebanyak 4 kali. 5 orang diduga simpatisan Rizik ini ingin memantau jalannya sidang kasus tes usap Rumah Sakit Umi. Telepon kayak Adrianul Yakin. Pak kita dipinjemin Pak. Saya pinjam. Ya Bapak pinjam nggak salah. Iya. Yang pinjemin ini nggak tahu. Siap. Saya duduk melihat sidang nggak boleh katanya berkerumun. Sekarang saya muter nggak boleh juga. Polisi turut menggeledah mobil yang digunakan kelima orang itu. Hingga akhirnya mereka dibawa untuk diperiksa lebih lanjut di Polres Jakarta Timur. Polisi akan mendalami motif kelimanya yang dinilai bertindak tidak wajar di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ada 5 orang warga yang kita amankan, terdiri dari 4 orang laki-laki dan 1 orang wanita, ya, yang menumpang di satu kendaraan yang melakukan kegiatan memantau pengadilan. Jadi sudah kita temukan sebanyak 4 kali mengelilingi pengadilan, sehingga anggota kami yang di lapangan mencurigai anggota di dalam tersebut dan menghentikan serta memeriksa identitas tersebut, para warga masyarakat tersebut. Ya. Saya duduk melihat sidang nggak boleh katanya berkerumun. Dalam sidang kasus tes usap Rumah Sakit Umi, Nggak boleh. penjagaan ketat dilakukan tim gabungan TNI Polri dan dinas terkait lainnya. Ada 3 ring penjagaan mulai di dalam ruang sidang, area luar hingga tim pengamanan yang berkeliling di sekitar wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di persidangan, jaksa menuntut Rizik Syihab 6 tahun penjara dalam kasus tes usap Rumah Sakit Umi. Rizik sebelumnya didakwa menyebarkan berita bohong atas tes usapnya pada November tahun lalu. Jaksa menilai tindakan Rizik meresahkan masyarakat, juga tidak mendukung pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Sementara menantu Rizik, Hanif Alatas, dituntut 2 tahun penjara karena turut serta menyiarkan berita bohong. Menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran rakyat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab selama 6 tahun penjara. Sebelumnya, dalam kasus kerumunan Petamburan, Rizik Syihab divonis 8 bulan penjara. Sementara untuk kerumunan di Megamendung Bogor, Hakim vonis Rizik membayar denda 20 juta rupiah.
Rizik memutuskan banding atas vonis kasus kerumunan Petamburan. Dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan. Selain kasus tes usap Rumah Sakit UMI, Rizik Syihab dan sejumlah eks-simpatisan FPI terjerat kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Vonis sudah dijatuhkan hakim pekan lalu. Rizik divonis bersalah dengan hukuman 8 bulan penjara untuk kasus kerumunan Petamburan dan denda 20 juta rupiah untuk kasus kerumunan Megamendung. Vonis kasus Petamburan lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta Rizik dihukum 2 tahun penjara. Baru-baru ini kuasa hukum Rizik mengajukan banding. Dalam kasus kerumunan Petamburan, Habib Rizik dan 5 orang eks-pengurus FPI dan juga kasus Megamendung. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih. Kemudian dikarenakan jaksa penuntut umum menyatakan banding, maka kami juga merespon itu dengan menyatakan banding pula terhadap kerumunan Petamburan, Habib Rizik dan juga 5 orang eks-pengurus FPI lainnya. Tak hanya banding dari pihak Rizik, Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga menerima surat permohonan banding dari jaksa penuntut umum. Nah, lalu pada hari Jumat tanggal 28 Mei, penuntut umum sudah mengajukan banding. Nah, mengajukan banding itu mereka sudah membuat surat dan juga sudah kita catat di dalam register banding kita dan disampaikan kepada yang terbanding. Dalam kasus kerumunan Petamburan, hakim menilai jumlah massa di acara pada November tahun lalu itu melebihi kapasitas, sehingga unsur tidak mematuhi karantinaan kesehatan terpenuhi. Tim Liputan, Kompas TV.